Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap, kami telah siap dengan pasukan. Jakarta, patung-patung Soeharto, Sarwo Edi dan Nasution di markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat dibongkar. Pembongkaran ini merupakan inisiatif mantan Panglima Kostrad Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Purn Azmin Yusri Nasution. Soeharto, Sarwo Edi dan Nasution termasuk 3 tokoh kunci dalam pemberantasan PKI yang dituding sebagai dalang gerakan G30S tahun 1965. Cerita ketiga tertuang dalam buku-buku, Sarwo Edi dan Peristiwa 1965, oleh tim buku Tempo. G30S, yang melibatkan beberapa pentolan PKI, dianggap sebuah kudeta di tubuh Angkatan Darat dan pemerintahan Soekarno. Peristiwa 55 tahun lalu itu menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Kudeta gagal itu menyebabkan gugurnya sejumlah perwira tinggi AD. Jenderal TNI Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, dan Majen TNI Donald Izakus Panjaitan, Asisten 4 Menteri Panglima AD Bidang Logistik gugur ditembak saat diculik di rumah dinasnya. Sementara itu, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri walau kakinya terkena peluru. Usai gerakan tanggal 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirimkan perintah kepada Soeharto, Martadinata dan Judodi Harjo. Sebab, dia yakin saat itu Presiden Soekarno sudah diculik. Dia meminta ABRI untuk memulihkan keamanan. Nasution tiba sekitar sore hari di markas Kostrad. Di sana ia mendapatkan pertolongan pertama usai kakinya tertembak. Setelah keadaan Jakarta aman, Soeharto dan Nasution membahas situasi darurat ini. Langkah pemberantasan PKI. Selanjutnya, kisah pemburuan anggota dan pimpinan PKI oleh Sarwo Edi Wibowo dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia didatangi oleh Mayor Subardi yang tidak lain adalah Ajudan Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Di sana, Sarwo Edi mendengar semua cerita tragis yang menimpa Jenderal Yani. Segera ia mengumpulkan para perwira di rumahnya untuk menghadap secara bergantian. Bahkan, untuk memastikan kekuatan, ia juga menarik seluruh pasukan yang sedang mengikuti latihan upacara peringatan Hari ABRI di Senayan. Setiba di lokasi, para perwira membentuk pertahan di Jalan Jakarta Bogor. Mereka pun menunggu berita melalui Radio Republik Indonesia dan hasilnya ada gerakan tanggal 30 September atau G30S PKI dan pembentukan Dewan Revolusi yang artinya terjadi kudeta. Mendengar hal itu, Kapten Herman Saren Sudiro datang dan membawa surat ke hadapan Sarwo Edi yang ditulis oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto. Sarwo Edi Wibowo dan Herman pun menemui Soeharto di markas Kostrad. Di sana, mereka membahas situasi dan pengamanan tempat-tempat vital. Walaupun belum ada perintah dari Soeharto, Sarwo Edi meminta agar pasukannya menuju ke Kostrad. Mereka pun merebut Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menyiarkan berita. Begitu pula dengan Bandara Halim Perdana Kusuma yang disinyalir sebagai pusat latihan para anggota PKI. Setelah proses penemuan jenazah para jenderal di Lubang Buaya, Sarwo Edi pun bertugas untuk memburu seluruh anggota dan kader PKI. Ia berkeliling Jawa dan Bali berbulan-bulan lamanya. Perburuan ini tak lepas dari keikutsertaan pemuda Nahdlatul Ulama, NU. Sarwo Edi Wibowo diketahui juga melatih para pemuda NU sebagai ujung tombak operasi penangkapan basis-basis PKI. Dia menyebut, pada kondisi saat ini, diorama di Museum Makostrad ada patung Soeharto, Sarwo Edi, dan Nasution beserta 7 pahlawan revolusi sudah hilang. Saya mendapat informasi walau bagaimanapun saya mantan Pangkostrat baru akhir-akhir ini disampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edi, sama Pak Nasution tapi juga 7 pahlawan revolusi sudah tidak ada di sana, dan khusus di ruangan Pak Harto mencerminkan penumpasan pemberontakan G30S PKI dikendalikan oleh Pak Harto di markasnya, katanya. Dia menyebut insiden ini lantas membuktikan adanya kemungkinan sudah berkembangnya paham komunis di tubuh TNI.
Maka saya katakan ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI, tuturnya. Kostrad bantah pembongkaran patung inisiatif institusi. Kostrad buka suara soal pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purn, Gatot Nurmantio yang mengaitkan adanya paham komunis di tubuh TNI dengan hilangnya diorama dan patung-patung tokoh militer terdahulu di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Jakpus. Kostrad mengatakan inisiatif pembongkaran patung-patung tersebut bukan berasal dari pihaknya. Bahwa tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bakti di Markas Kostrad, ujar Kepala Penerangan Kostrad Kolonel In Haryantana dalam keterangan tertulis, siang tadi. Haryanta menerangkan, pada Senin 30/8, mantan Panglima Kostrad Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Purn Azmin Yusri Nasution menemui Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrahman. Pertemuan kala itu juga dihadiri Kaskostrad dan Wirkostrad, yang bertujuan meminta untuk pembongkaran patung-patung tersebut, ucap Haryanta. Haryanta menuturkan Azmin Yusri Nasution adalah penggagas pembuatan patung-patung tersebut. Pembuatan patung dilakukan kala Azmin Yusri Nasution menjabat Pangkostrad, sejak tanggal 9 Agustus tahun 2011 hingga tanggal 13 Maret tahun 2012. Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal TNI Purn Azmin Yusri Nasution, karena pada saat menjabat Pangkostrad periode tanggal 9 Agustus tahun 2011 SD tanggal 13 Maret tahun 2012 beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut, terang Haryanta. Letnan Jenderal TNI Purn Azmin Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilakan, sambung Haryanta.